Shalom sahabat PTSN TV yang terkasih. Bertemu dengan saya, Feli Sinaga. Kali ini kita akan mempelajari ringkasan sekolah Sabat dari pelajaran yang ke-13 dengan tema mengobarkan perdamaian. Sebelum kita memasuki pelajaran sekolah Sabat ini, saya ingin mengundang kita semua untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, pada saat ini kami mau mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan dapat menerangi hati dan pikiran kami, agar pelajaran dan pesan yang disampaikan pelajaran sekolah Sabat ini kepada kami dapat kami terima dengan baik dan dapat kami lakukan, sehingga kami bisa menjadi sinar kecil dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat PTSN TV, di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana umat percaya dipanggil untuk berdiri dalam menghadapi peperangan rohani. Tetapi di pelajaran yang ke-13 ini lebih menarik daripada pelajaran yang sebelumnya. Kenapa? Karena jika kita pelajari pelajaran ini, dikatakan umat Allah diperlengkapi dengan senjata Allah untuk mengobarkan perdamaian di tengah-tengah situasi peperangan yang sedang berlangsung di dunia kita ini melawan kejahatan. Saudara yang terkasih, Paulus menulis kepada jemaat Efesus dengan panggilan yang mendesak kepada mereka supaya jemaat yang ada di Efesus mereka memperlengkapi diri mereka dengan senjata Allah. Itu sebabnya ayat inti kita tertulis di dalam Efesus 6 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, firman Allah. Saudara yang terkasih, di mana Paulus mengingatkan kepada kita dalam segala keadaan, kita harus menggunakan perisai iman. Artinya, kita harus memperlengkapi diri kita ini dengan senjata Allah. Namun yang lebih menariknya kepada kita saat ini, sudah sejauh manakah saudara dengan saya memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah? Coba kita renungkan di dalam kehidupan kita. Tetapi Paulus selalu mengatakan kepada umat-umat Allah supaya umat Allah selalu memperlengkapi diri mereka dengan senjata Allah. Jika kita sudah memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi peperangan yang sedang berlangsung di dalam dunia ini? Di sini dikatakan kepada kita oleh Paulus, di mana Paulus menggambarkan sebagai pasukan militer atau tentara. Paulus menggambarkan gereja itu adalah tentara atau pasukan militer. Jika kita lihat tentara ini adalah ketika mereka mau berperang, mereka harus bersatu untuk melawan musuh mereka. Itu sebabnya gereja Allah, umat Allah, jemaat Allah harus bersatu dalam menghadapi peperangan yang sedang berlangsung. Untuk apa? Untuk dapat mengobarkan kedamaian di tengah-tengah situasi peperangan yang sedang berlangsung. Saudara yang terkasih, jangan pernah kita bahagia ketika kita melihat perpecahan. Jangan kita mau menjadi salah satu bagian untuk memecahkan salah satu dari anggota Allah. Itu sebabnya mari kita cintai akan gereja Allah. Mari kita cintai persatuan. Jangan kita menjadi salah satu subjek untuk melakukan perpecahan tersebut. Itu sebabnya kita diajak untuk bekerja sama. Umat Allah harus bekerja sama, harus bersatu di dalam gereja. Ketika kita sudah bersatu, apa yang harus kita lakukan? Saudara yang terkasih, ketika kita sudah bersatu di dalam jemaat Allah, di dalam gereja, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menggunakan senjata Allah. Kita sudah menanamkan senjata Allah di dalam tubuh kita, yaitu firman Tuhan. Jika kita sudah memperlengkapi diri kita ini dengan firman Tuhan,
ketika kita ingin berperang, ketika kita ingin melawan musuh kita, kuasa kegelapan yang sedang berlangsung di dunia kita ini, kita tidak akan kalah lagi, saudara. Tetapi sebaliknya, jika saudara dan saya tidak memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah, bagaimana kita mengobarkan perdamaian tersebut di tengah-tengah situasi peperangan yang sedang berlangsung? Itu sebabnya Paulus lagi menggambarkan kepada kita, gereja atau umat Allah harus mengobarkan perdamaian. Apa yang dimaksud mengobarkan perdamaian? Paulus menyinggung di sini, Paulus menyinggung kepada jemaat yang ada di Efesus, mereka harus memberitakan kabar keselamatan yang telah diraih atau yang dicapai oleh Yesus kepada semua orang yang belum mengenal Yesus. Itu sebabnya kita sebagai umat percaya harus berani memberitakan kabar keselamatan. Kita sebagai umat percaya harus berani mengobarkan perdamaian dimanapun kita berada. Jangan pernah melihat di posisi di mana kita berada untuk mengobarkan perdamaian. Bukan hanya di gereja, bukan hanya kepada keluarga, bukan hanya kepada sahabat, tetapi saudara, kepada siapapun dan dimanapun kita berada, kita harus mengobarkan perdamaian. Orang percaya adalah utusan untuk memberitakan kemenangan Kristus dan damai sejahteranya. Jika saudara dan saya mengakui bahwa kita adalah umat yang percaya, kita harus berani memberitakan kabar kemenangan yang telah dicapai oleh Yesus. Itu sebabnya saudara, ada 3 hal yang harus kita ketahui di dalam peperangan yang sedang berlangsung, yang akan kita persiapkan, yaitu ialah perisai iman, ketopong, dan pedang roh. Perisai iman ini dikatakan ialah keyakinan kita ketika kita mau melakukan peperangan di dalam kerohanian kita. Dan ketopong ini adalah sebuah upah ketika kita telah melakukan hal tersebut di dalam situasi peperangan yang sedang berlangsung. Dan pedang ini adalah senjata kita, alat kita untuk menghadapi peperangan yang sedang berlangsung di dunia kita ini. Jika saudara tidak mempunyai pedang, bagaimana saudara sudah memperlengkapi diri Anda dengan firman Tuhan? Itu sebabnya saudara dan saya, kita harus memperlengkapi senjata Allah, yaitu pedang keselamatan melalui gudang Injil atau firman Tuhan. Lagi ditekankan kepada kita, ketika kita mau berperang, kita harus mengingat bahwasanya kita harus berdoa di dalam peperangan tersebut agar Roh Kudus selalu menerangi hati dan pikiran kita sehingga kuasa kegelapan tidak menjadi bagian daripada kita. Saudara yang terkasih, Paulus sangat menekankan kepada kita agar kita bisa memperlengkapi senjata Allah di dalam kehidupan kita untuk mengalahkan kuasa kegelapan tersebut. Itu sebabnya saudara, saat ini adalah waktu yang terbaik bagi kita ketika kita sudah mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini. Mari kita gunakan senjata Allah untuk mengobarkan perdamaian, untuk memberitakan keselamatan, untuk memberitakan kemenangan yang telah dicapai oleh Yesus Kristus di dunia ini, sehingga banyak orang menjadi pengikutnya. Inilah yang menjadi ringkasan pelajaran sekolah sahabat di pelajaran ke-13. Dan kita akan melihat nanti pelajaran selanjutnya yang akan dibawakan oleh narasumber kita di pelajaran yang ke-14. Sebelum kita menutup ringkasan pelajaran sekolah sahabat ini, saya mengundang saudara dan saya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami telah selesai Tuhan mempelajari ringkasan pelajaran sekolah sahabat. Biarlah pelajaran ini dapat menguatkan kami agar kami bisa memperlengkapi senjata Allah di dalam kehidupan kami, yaitu firman-Mu yang begitu mulia, yang kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan oleh karena besar kasih karunia-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.